pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Berikan Ibu senyuman yang paling manis dulu. Ibu mau lihat anak-anak Ibu. Tunjuk gigi. Terima kasih. Oke. Ibu lihat hari ini kalian semua manis-manis, ganteng-ganteng juga, tapi gantengnya hanya satu. Ibu mau tanya, kabar kalian hari ini baik, buruk, atau bagaimana? Luar biasa, Ibu. Baik sekali, Ibu. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan klasikal. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita meminta berkat dan juga rahmat dari Tuhan Yesus. Dan Ibu minta mungkin salah satu dari adik-adik bisa memimpin kita dalam doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita satu dalam doa dan izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga boleh menuntun menyertai kami boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat untuk memulai seluruh rangkaian aktivitas kami. Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami memulai aktivitas kami mohon Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami, biarlah ya Tuhan, aktivitas kami hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kami mohon Tuhan Yesus, campur tangan-Mu ya Bapa, dari awal kegiatan kami hari ini hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa disembahyang kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa pada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu mau tanya dulu. Di sini siapa yang pernah di sini kalian semua punya handphone kan? Punya Ibu. Punya. Punya WhatsApp? Punya. Punya Facebook? Punya. Punya IG? Punya. Siapa yang di sini akun media sosialnya ada 2? Mungkin lebih dari 2? Saya. Hampir semua ya? Ya. Nah, Ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat atau mungkin kalian sebagai pelaku atau mungkin korban dari yang namanya cyberbullying? Pernah menjadi pelaku, kadang menjadi korban. Saya Ibu pernah menjadi pelaku, kalau korban kadang-kadang sih. Tetapi lebih banyak jadi pelaku. Ya. Oke, nah hari ini topik kita adalah mengenai, kita akan mengetahui bagaimana adik-adik sebagai peserta didik menumbuhkan sikap empati untuk mencegah cyberbullying di dunia nyata dan juga dunia maya. Ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu bedanya dunia nyata dan dunia maya pada saat terjadi cyberbullying? Di dunia nyata itu seperti apa? Saya Ibu. Boleh, silakan adik. Kalau bully di dunia nyata tuh kayak dia tuh apa? Secara langsung. Dia membuli dari teman atau orang terdekat dia itu secara langsung. Kalau di dunia maya tuh lewat sosial media. Oke. Ya, lewat komentar atau lewat postingan. Iya, betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk adik? Oke, terima kasih. Nah, jadi tujuan kita pada hari ini melakukan layanan klasikal di mana kita akan mengetahui apa itu cyberbullying, bentuk-bentuknya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan juga strateginya seperti apa untuk mengatasi cyberbullying di dunia maya dan juga dunia nyata. Apakah adik-adik semua siap? Siap. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin menampilkan salah satu video sebelum kita mendalami materi kita. Ibu ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menonton salah satu video tentang perundungan di dunia maya. Adik-adik semua nanti menyimak dengan baik ya video ini. Ya Ibu.
Kamu main baru ya? Iya. Boleh kenalan nggak? Aku yang senior. Kamu apa? Ada apa ya? Perlindungan ya? Aku cuma mau ngajak kenalan kok. Benar-benar. Iya, ya sudah. Kamu kembali lagi ke kelas kamu ya. Nanti ngobrol lagi. Oh ya, kalau ada apa-apa kamu ngomong ke saya. Saya keluar di kelas kamu. Dek, mas masuk ya. Mas mau sering kamar nih. Dek, dek, dek. Anak-anak, bantu tolong kumpulkan di belakang. Maya, aku tak dengar kalau kamu di tempat teman-teman kamu. Maya, Maya. Dek, mas baju kamu tadi bos itu bapak kamu. Itu siapa yang kamu merasa cantik? Loh, aku ini kakak kamu loh, Dek. Aku bisa masuk sama aku sendiri. Udah dia masuk aja. Ih. Ih. Ya, saya bisa bicara sebentar. Bapak lihat dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus ya. Bapak tidak tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus ya? Nanti jam istirahat bisa bicara sebentar dulu. Anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, yaitu tentang masalah perlindungan maya. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam bermain media sosial. Kadang kita tidak tahu dampak apa yang kita beli di media sosial dan kita menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan mendiskusikan kepada kalian. Ya, ngerti anak-anak? Ya udah, untuk hari ini sampai di situ ya. Oke. Semuanya sudah nonton tadi videonya? Oke, Ibu mau tanya.
apa yang kalian lihat dan apa yang kalian rasakan dari video tadi? Angkat tangan. Silakan, Adik. Baik Ibu, dari video yang sudah Ibu tayangkan dan kami nonton tadi, di situ saya melihat bahwa Maya dia dapat perundungan dari teman-teman sekelasnya di media sosial. Dia katakan so cantik seperti itu. Mungkin karena kakak kelasnya yang laki-laki itu dekat dengan dia Ibu, jadi dia punya teman-teman kelas tuh bilang dia so cantik. Terus kalau saya di posisinya Maya, yang saya rasakan mungkin saya juga akan seperti Maya, kurang fokus belajar, terus kepikiran kayak mungkin saya juga akan rasa malu Ibu, tidak percaya diri lagi untuk posting sesuatu di sosial media. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman yang sudah menjawab. Jadi itu adalah salah satu film pendek di mana yang menceritakan tentang perundungan di dunia maya, di mana yang tadi sudah dijelaskan oleh teman bahwa si Maya ini mendapatkan perundungan di media sosial atau di dunia maya, di mana dirinya itu dibilang sok cantik, apalagi dia juga dekat dengan kakak kelasnya. Nah, itu sebagai salah satu video yang dimana memberikan adik-adik pencerahan, dimana adik-adik akan mengetahui lebih lanjut lagi tentang cyberbullying. Nah, Ibu akan menampilkan PPT-nya. Adik-adik bisa lihat? Bisa Ibu. Jelas tidak? Jelas. Ibu minta satu orang boleh baca topiknya apa? Saya Ibu. Silakan. Menumbuhkan empati sosial untuk mencegah cyberbullying. Oke, menumbuhkan empati sosial untuk mencegah cyberbullying. Ibu mau tanya, di sini siapa yang pernah dengar kata cyberbullying? Semua pasti sudah pernah dengar kan? Iya Ibu. Apalagi tadi di awal bilang pernah jadi pelaku, pernah jadi korban juga. Iya Ibu. Nah, kira-kira menurut adik-adik kata cyberbullying itu seperti apa selain perundungan? Tindakan mengancam. Mengancam, apalagi? Pelecehan, apalagi? Nah, kita akan Orang pakai akun palsu. Nah, itu. Jadi cyberbullying itu merupakan salah satu tindakan mengintimidasi, pelecehan, atau penghinaan yang dilakukan melalui teknologi digital seperti di internet, di media sosial yang seperti Ibu bilang tadi, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga media sosial yang lain. Dan juga ini melibatkan penyebaran informasi palsu secara terus-menerus tanpa pihak korban mengetahui. Jadi si pelaku ini melakukan cyberbullying itu dia tanpa izin dulu atau mungkin tanpa memberitahu dulu si korban untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira Ibu apa sih kategori bentuk dari cyberbullying? Nah, bentuk-bentuk dari cyberbullying itu ada beberapa bentuk, di mana yang pertama itu adalah flaming. Flaming ini dia seperti mengirim pesan kasar atau mungkin vulgar ke grup online atau lewat istilahnya grup online, mungkin ada grup-grup pribadi yang dibuat secara pribadi dan juga menuju pada si korban. Lalu ada cyber stalking, itu dimana pelecehan online dengan mengancam ancaman berbahaya atau komentar yang menyakitkan. Nah, itu ada beberapa bentuk dari cyberbullying. Ada pula dampak-dampak dari cyberbullying itu, dimana dampak-dampak ini ada Ibu tampilkan beberapa kayak hasil penelitian di mana dampak dari cyberbullying itu
Kita lihat di sini ada 25% gangguan suasana hati atau dibilang bad mood. Lalu ada 20% gejala depresi dan 30% perilaku tidak normal, dan yang paling tinggi adalah 60% marah, sedih, dan takut. Jadi di sini yang paling presentasi yang paling besar itu adalah marah, sedih, dan juga takut. Dimana kalau seseorang mengalami dampak tersebut, dia secara tidak sadar akan melakukan hal-hal yang fatal. Misalnya, mungkin hal yang paling fatal itu dia bisa bunuh diri, atau mungkin yang kedua itu setelah bunuh diri, sebelum dia bunuh diri, dia akan menyayat dirinya sendiri. Itu adalah hal-hal yang paling fatal dilakukan oleh korban bully. Bisa juga mungkin si pelaku juga akan melakukan hal tersebut karena dia takut karena ancaman, atau mungkin karena juga sudah dilapor ke pihak yang berwajib untuk menangani hal tersebut. Kita lanjut. Nah, dampak-dampak cyberbullying itu bukan hanya yang Ibu sebutkan tadi, gangguan emosi atau bad mood, marah, sedih, dan seterusnya itu, tetapi dampak dari cyberbullying itu adalah ada dampak psikososial, akademik, dan juga fisik. Ini yang seperti Bu katakan tadi itu sudah mencakup dari psikososial, akademik, dan juga fisik. Kalau fisik biasanya seseorang akan merasakan, apalagi dia yang biasanya di sini ada yang riwayat asma? Tidak ada. Nah, ada. Nah, itu adalah salah satu dampak dari fisik. Kalau misalnya dia jadi korban bullying, pasti sakitnya itu atau penyakitnya itu akan kambuh. Selain itu juga ada juga yang penyakit lambung, rata-rata mungkin. Nah, itu juga sebagai salah satu pemicu di saat seseorang mengalami hal tersebut. Apalagi dia yang sebagai korban. Dan juga ada lagi beberapa penyakit lainnya di mana dia juga mungkin kalau misalnya lebih umumnya itu kalau sudah sampai di sakit mental, berarti dia harus pergi ke psikiater untuk menangani hal tersebut. Karena biasanya kalau pergi ke psikiater itu akan dikasih obat-obatan untuk menangani kalau misalnya dia kadangkala akan stres atau mungkin kadangkala dia akan berontak sendiri. Nah, ini adalah tujuan utama kita. Sikap empati terhadap cyberbullying. Sikap empati, semisalnya di saat ada situasi melihat teman dibully di grup WhatsApp dan juga si korbannya ada di dalam situ, sikap empati yang bisa adik-adik tunjukkan itu apa saja selain ada di PowerPoint ini. Bisa acungkan tangan. Kalau misalnya adik-adik, misalnya adik siapa nih yang tadi pimpin doa? Elsa, Ibu. Adik Elsa berada di dalam salah satu grup. Terus ada teman-teman, salah satu teman yang membuli dan juga teman-teman yang lain ikut bully. Kira-kira bagaimana sikap empati yang bisa ditunjukkan oleh teman-teman yang lain jika kalau si adik Elsa ini dibully dalam grup WhatsApp mereka? Kira-kira adik-adik akan ikut bully juga? Menegur, apalagi? Memberi peringatan kalau tidak baik, dan ini salah satu cyberbullying. Terus? Kena masalah. Iya. Lalu Ibu, bagaimana dia punya cara untuk mencegah cyberbullying itu? Nah, dia punya cara adalah yang pertama, edukasi dan sosialisasi. Apalagi untuk adik-adik sekarang itu sangat mendukung dan juga sangat harus penting diberikan untuk adik-adik tentang edukasi dan juga sosialisasi tentang cyberbullying. Karena cyberbullying itu bukan lagi hal yang biasa, tetapi bukan hal yang baru. Maksudnya bukan hal yang baru, tetapi itu adalah hal yang paling utama dalam hidup anak-anak, apalagi dari SD, SMP, SMA. Seperti adik-adik, itu sudah sangat banyak sekali terjadi. Jadi, Ibu berharap semoga adik-adik yang ada di dalam kelas ini, kalau misalnya diberikan edukasi atau sosialisasi mengenai apapun, apalagi itu tentang cyberbullying, tolong perhatikan baik-baik.
Dan semoga adik-adik yang pernah jadi pelaku, yang pernah jadi korban, itu jangan melakukan hal yang sama lagi. Apalagi adik-adik mereka kan sudah pasti dewasa semua kan, pasti sudah tahu. Apalagi kalau misalnya adik-adik sekarang punya medsos, pasti pernah juga adik-adik melihat banyak teman-teman atau mungkin anggota keluarga sendiri yang kena bully di media sosial. Apalagi sekarang dikenal dengan FB Pro, segala macam cara akan dilakukan untuk bisa dapat duit. Betul tidak? Betul, Ibu. Lalu yang kedua, keluarga dan komunitas. Keluarga ini juga adalah salah satu hal yang paling krusial atau sangat penting, karena sebelum mereka yang lain tahu, pasti keluarga juga akan tahu. Tapi kadang ada yang orang lain tahu dulu, baru keluarga tahu. Tetapi keluarga juga sangat penting untuk terlibat dalam strategi pencegahan cyberbullying. Lalu yang terakhir adalah kebijakan sekolah. Apalagi adik-adik yang sementara saat ini masih sekolah di tingkat SMA, pihak-pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru mapel, apalagi guru BK itu sangat berpihak secara langsung, dan dia juga sangat membantu untuk anak-anak yang menjadi korban ataupun juga pelaku cyberbullying. Nah, ini salah satu materi tambahan di mana sebagai penguatan empati dan karakter siswa. Itu yang pertama, pelatihan empati digital, itu melatih siswa mengenali dampak, lalu refleksi rutin, dan juga jurnal harian interaksi sosial. Itu bisa dilakukan oleh guru BK. Nanti dia yang akan mendata semua, menulis, misalnya dari aktivitas pagi sampai dengan siang pulang sekolah itu, kira-kira apa saja yang perlu direfleksi dan apa saja yang perlu diterapkan lagi dalam sekolah itu. Dilihat dari semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Ibu lihat adik-adik kayaknya sudah jenuh. Ibu minta semuanya bos bisa berdiri? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Mau tidak kita ice breaking dulu? Mau, Ibu. Ice breakingnya itu robot bilang. Ada yang sudah tahu robot bilang? Belum? Ibu. Oke. Sepertinya adik yang ini sangat semangat sekali ya. Super aktif. Oke. Di kelas, Ibu. Robot bilang misalnya. Kalau misalnya ibu bilang, robot bilang tepuk tangan, adik-adik harus tepuk tangan. Pokoknya kalau misalnya ada kata robot bilang, adik-adik lakukan. Tetapi kalau misalnya tidak ada kata robot bilang, jangan lakukan. Mengerti? Mengerti, Ibu. Kita langsung coba. Ya, Ibu. Robot bilang, pegang kepala. Robot bilang, pegang baju. Robot bilang, pegang lutut. Pegang baju. Ulang. Oke. Robot bilang pegang kepala. Pegang rambut. Pegang rambut, Ibu. Ini kan rambut Ibu sambil Oh iya. Oke. Oke, ulang ya. Ulangnya ini serius. Ini tapi serius. benar sih, Ibu. Kan Ibu bilang tadi kan pegang rambut. Berarti kita tidak boleh pegang rambut. Kita tangan harus turun tuh, Ibu. Ibu sengaja sih. Oke. Ibu. Pegang kaki. Tangan lagi, Ibu. Silahkan maju. Ibu cari tambah satu orang ya. Robot bilang tepuk tangan. Berhenti. Robot bilang pegang rambut. Robot bilang pegang baju. Robot bilang pegang teman yang di samping. Robot bilang pegang hidung. Robot bilang pegang pipi. Robot bilang pegang mata. Robot bilang pegang bibir. Robot bilang pegang mata. Pegang hidung. Silakan maju. Tambah satu lagi ya, Ibu lihat kayaknya ada yang masih mau tidak konsentrasi deh.
Robot bilang angkat kaki. Turun kaki. Silakan maju. Silakan maju. Oke, teman-teman yang lain bisa duduk. Untuk teman-teman yang di depan kita berikan sanksi apa? Jangan. Kamu gimana sih? Jangan push up dong. Nyanyi apa? Potong bebek angsa. Apa? Ayo cepat. Boleh. Mereka yang nyanyi, adik-adik yang berikan gerakannya. Lagu apa? Lihat kebunku. Boleh. Kepala pundak. Oke, silakan. Dari yang lambat sampai cepat. Boleh. Silakan. Silakan menyanyi, adik. 1, 2, 3. Kepala. Lebih cepat. Kepala, pundak, lutut kaki. Sudah ikut. Tepuk tangan. Silakan duduk. Baik. Terima kasih banyak karena adik-adik sudah semangat belum? Sudah. Tambah semangat. Atau belum semangat? Sudah. Oke, Ibu tadi kayaknya belum absensi ya? Iya, Ibu. Ibu absensi dulu. Disna, Stevi, Marsi, Dinda, Amelia, Yantisana, Rosalia, Mirna Balo, Magdalena, Vini, Nikeforus, Benedikta, Fransita, Salve Sixta, Salve, Yohana, Veronica, Elsanti, Hadir, Ibu. Elsa, Joyce, Katarina Tawa. Kamu suka tertawa? Dia orangnya ramah, Ibu, suka ketawa setiap hari. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Ibu. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kira-kira dari PPT Fileh yang Ibu tampilkan tadi, ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Silakan. Dari adik Salve. Iya, Salve, betul. Adik Salve, habis adik Benedikta, adik Rosalia. Silakan. Ibu sama bertanya, kadang tuh ada orang tuh yang dia sadar kalau dia posting foto yang aneh-aneh itu tuh dia akan kena bully. Tapi dia secara sadar posting itu foto. Terus kita yang lainnya juga kayak rasa risih. Pasti orang akan tegur karena kayak, kok sadar itu foto terbaik tapi dia posting. Bagaimana Ibu cara kami kayak menegur dia tanpa menyinggung dia perasaan atau menyadarkan dia bahwa itu tuh tidak baik. Sebenarnya kok terboleh begitu. Berarti kayaknya adik mau menegur dia tetapi jangan secara langsung atau bagaimana? Secara langsung tetapi jangan menyinggung perasaannya. Ibu, biar supaya tuh dia tidak jadi Kebiasaan begitu. iya jangan- maksudnya supaya jangan menyebabkan cyberbullying gitu Ibu karena ya Ibu. Oke. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, adik menegurnya tapi jangan sampai menyinggung perasaannya. Betul kan? Nah, menurut Ibu, kalau semisalnya adik sekamar dengan dia, kalau misalnya adik sekamar dengan dia, pasti adik juga canggung kan mau ngomong sama dia. Adik pasti canggung, takut, malu. Apalagi kalau misalnya melihat wajahnya saja, pasti adik sudah sangat dalam hati mau ngomong tapi susah. Mungkin adik bisa mengajak dia ke meja makan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, adik mungkin bisa ajak dia jalan-jalan. Yang ketiga, adik bisa ajak dia berdoa dulu. Nanti habis berdoa,
keadaan hati dan juga pikiran itu sudah bisa terrealisasikan secara baik. Jadi solusinya adalah harus memperbaiki dulu suasana hati sehingga kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain mau menjawab. Silakan Adik Elsa. Baik Ibu, Ya. tadi mendengar pertanyaan dari teman Salve kan dia tanya tuh Ibu, kalau ini dia sadar posting itu foto pasti dia akan dapat bully. Terus teman Salve tanya bagaimana caranya supaya kita juga jangan ikut bully. Jadi menurut saya Ibu, apapun itu orang posting, ya urusannya dia Ibu. Jadi kita sebagai kita yang netizen yang lihat ini selagi kita tidak ada sangkut pautnya dengan dia, selagi dia tidak merugikan kita, apapun dia punya bentuk pakaian atau apapun yang dia lakukan di sosial media tuh, ya sudah, biarkan sudah dia berekspresi begitu Ibu. Jadi itu kan orang punya hak masing-masing tuh Ibu. Kalau kita ada kesadaran diri untuk tidak mau melakukan ini cyberbullying, ya sudah kita skip saja. Kalau kita tidak suka, kita skip saja itu konten. Seperti itu Ibu. Baik. Sama jawabannya. Oke. Silakan. Jadi baik Ibu, kalau menurut saya ini kita mau menegur tapi agar ini teman itu tidak tersinggung. Ya. Nah, menurut saya lebih baik kita berbicara ini secara baik-baik dengan teman. Misalnya make upnya terlalu tebal, kita bilang ini kita puji saja bilang, oh ini make upmu bagus. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau ini make upmu ini kurangi sedikit agar ini lebih kelihatan natural, lebih bagus lagi. Atau mungkin bajunya terang atau tidak cocok dan warna kulitnya, ini bilang saja, outfitmu hari ini bagus, coba pakai outfit ini, pasti lebih bagus lagi. Nanti itu dia akan ini akan mencoba, dan ketika dia bandingkan pasti dia akan tahu bahwa oh ini dia lebih cocok outfit ini daripada yang telah dia pakai sebelumnya. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Masih ada yang mau menjawab? Sudah? Pas. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Jawaban kalian semua adalah benar ya, tidak ada yang salah. Jawaban kalian semua itu benar, tidak ada yang salah. Jadi, salah satu hal yang paling penting di saat kita kalau misalnya mau ikut cyberbullying atau kita juga ikut dalam perundungan itu, kita jangan sampai menyinggung perasaan yang seperti pertanyaan teman Salve tadi, jangan sampai kita juga menyinggung perasaan orang lain. Karena kalau misalnya kita juga menyinggung perasaan orang lain, pasti kita juga merasa bersalah, apalagi orang yang kena cyberbullying dari kita atau kena perundungan dari kita. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Adik Benedikta ya. Silakan. Oke, baik Ibu. Di Ya. sini saya ingin bertanya, bagaimana menurut Ibu jika ada korban cyberbullying, kira-kira tanggapan dari pihak keluarga korban itu seperti apa Ibu? Oke, jika ada misalnya teman ya yang mengalami cyberbullying, kira-kira tanggapan dari orang tua itu seperti apa Ibu? Otomatis yang pasti mereka akan cemas, takut, dan juga pastinya mereka terkejut dengan hal yang namanya anak itu kalau dibully, orang tuanya pasti yang pertama, dia juga kalau misalnya anak-anak timur ya, kita tahu orang timur kan, kita tahu orang timur kalau misalnya baru bicara di depan sini saja, dia anak baru di sini, terus ada yang bully dia anak bilang dia anak tuh hitam, dia datang bukan omong baik-baik, dia langsung marah. Apalagi kalau misalnya datang baru bapak yang datang, kalau misalnya ada pegang parang, kau mati sudah di situ. Langsung potong kau. Tetapi ada yang tidak seperti itu. Mereka kadang ada yang terkejut, ada yang merasa cemas, anaknya dibully, ada yang merasa sedih, dan juga ada yang langsung melapor ke pihak yang berwajib atau di polisi. Tetapi kalau misalnya langsung ke polisi itu mungkin itu kena bulinya bukan satu kali tetapi sudah berkali-kali. Tapi kalau satu kali pasti mereka harus lapor ke RT dulu. Ke RT baru pergi ke kantor polisi. Jadi tanggapan mereka itu seperti yang Ibu omong tadi. Takut, terkejut, cemas, marah besar sampai mungkin terjadi lagi masalah timbul baru lagi. Jadi untuk orang tua, karena mereka kan tidak mungkin kalau misalnya anaknya dibully mereka lepas saja. Mungkin ada yang memang mereka lepas saja tetapi menyimpan dendam dalam hati.
Dan kalau simpan dendam dalam hati itu yang akan menimbulkan masalah baru lagi. Nanti itu akan terjadi terus menerus. Yang ada korban yang dibully itu mungkin bisa meninggal karena bunuh diri. Dia takut. Itu karena penyebab juga dari orang tua. Ada juga yang mungkin langsung menenangkan dia punya anak. Ajak anaknya omong baik-baik di ruang tamu atau mungkin di kamar. Tetapi ada juga yang langsung serobot sana serobot sini. Tiba-tiba mungkin karena mereka serobot-serobot saja, yang korban bullying ini jadi meninggal mungkin, atau mungkin dia bisa masuk rumah sakit karena dia punya ulah dari bapak dan mama. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain, adik-adik yang mau menanggapi. Silakan adik Fransita, silakan. Baik Ibu, berkaitan dengan pertanyaan dari teman Ica, Ya, tadi bagaimana tanggapan keluarga jika anaknya mengalami cyberbullying Ya. gitu. Kalau menurut saya Ibu, kalau dari pihak keluarga misalnya anaknya mengalami cyberbullying atau mengalami tindak kekerasan misalnya di sekolah. Nah, di situ mereka bisa untuk melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah, sehingga dari pihak sekolah bisa langsung menangani hal tersebut. Misalnya anak yang sebagai pelaku itu dipanggil ke ruang BK lalu dikasih bimbingan atau konseling. Nah, kalau terjadi di lingkungan masyarakat, itu bisa orang tua menemui orang tua dari pelaku tersebut. Nah, di situ mereka bisa berbicara, oh, anak ibu ini sudah melakukan pembulian kepada anak saya, jadi mohon agar ditegur anaknya supaya tidak melakukan hal tersebut. Nah, seperti yang tadi ibu bilang juga, kalau hal tersebut sudah yang sampai mengancam keselamatan dari korban ataupun sampai melukai korban, itu bisa juga melaporkan ke pihak berwajib. Karena kan itu sudah ada undang-undangnya untuk menangani Iya, hal betul tersebut. sekali. Jadi mungkin itu saja dari saya Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fransita. Oke, semua jawaban kalian semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Dan Ibu senang kalian semua itu berpikir kritis. Kalian bisa menganalisis salah satu, seperti contohnya kayak korban cyberbullying itu, kalian pintar sekali untuk mengkritisi hal tersebut. Tadi kayaknya masih ada satu pertanyaan deh. Oh, Rosalia. Silakan adik. Mungkin bisa dipercepat ya, karena waktu kita tinggal lagi beberapa menit. Silakan Baik Ibu, adik. terima kasih. Pertanyaan saya, kenapa banyak orang yang menjadi korban cyberbully itu memilih diam ketimbang harus memilih menceritakan masalahnya itu Ibu? Terima kasih Ibu. Oke. Kenapa orang korban kah? Korban. Korban cyberbullying itu lebih memilih diam daripada bercerita. Nah, menurut Ibu ya, tanggapan dari Ibu, kenapa semisalnya Ibu yang jadi korbannya, Ibu juga akan memilih diam sih. Ibu tidak akan berontak atau mungkin lebih dari kayak orang lain yang harus pergi lapor ke sana ke sini, tidak sih. Sebenarnya kalau dari Ibu juga memilih lebih baik diam. Tetapi diam bukan berarti kita mengalah. Diam bukan berarti kita kalah. Kita bukan mau biarkan dia melakukan hal itu kepada kita terus, bukan. Kita memilih diam itu karena kita tidak mau. Karena semakin dia membuli kita dan kita diam, dia juga pasti akan bosan. Karena kita tidak ada respon. Karena diam itu adalah salah satu solusi yang paling baik. Karena kalau misalnya kita tidak respon, otomatis dia juga akan berhenti untuk membuli kita. Itu dari mungkin dari adik-adik. Oke, adik Fransita, adik Dinda, silakan. Adik Dinda dulu. Jadi baik, terima kasih Ibu. Menurut saya yang pertama, tadi itu yang Ibu sudah jelaskan bahwa lebih memilih diam. Di sini saya pernah juga ada di posisi itu, lebih memilih diam. Di sini bukan berarti diam karena kalah Ibu, tapi di mana ada seseorang kalau langsung menjawab itu pasti berkata-kata kasar atau langsung pukul Ibu. Jadi di sini seseorang memilih diam untuk menenangkan pikiran, dan suatu saat ketika dia sudah bisa menerima semuanya dengan baik, dia akan berbicara dengan baik-baik Ibu. Mungkin itu saja dari saya kembali. Baik, terima kasih adik Dinda. Adik Fransita. Baik Ibu, jadi kebanyakan korban itu memilih diam. Sebenarnya ada yang mungkin seperti Ibu pribadinya, dia memilih diam karena tidak ingin merespon pelaku tersebut. Tetapi ada yang diam karena dia tertekan.
Dan ada yang sebagian sampai bunuh diri, sampai depresi, itu karena mereka keseringan diam. Nah, hal tersebut ada yang baik karena dia tidak ingin merespon, tapi ada yang buruk juga Ibu, atau tidak baik. Nah, di situ bagaimana kepekaan dari kita sebagai teman atau mungkin keluarga itu untuk bisa melihat, oh anak saya ini kenapa, kalau contoh dari pihak keluarga, anak saya ini kenapa beberapa hari ini sering diam, atau kenapa dia berubah kelakuannya. Nah, di situ kita bisa bertanya kepada anak tersebut. Nah, kalau kita sebagai teman itu mungkin teman kita, misalnya teman Salve, dia aktif sekali, tetapi tiba-tiba dia diam. Nah, itu kan pasti ada tanda tanya besar di pikiran kita masing-masing sebagai teman. Nah, bagaimana kita peka terhadap dia, kita bertanya, mungkin dari kita bertanya jangan langsung ke masalah intinya, tetapi kita ajak berbicara mengenai hal-hal yang santai-santai dulu sehingga dia nyaman untuk menceritakan masalah dia kepada kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Dinda dan juga Fransita. Terima kasih banyak adik-adik, karena saya lihat adik-adik ini nih dari tadi tuh aktif sekali. Padahal ini nih mood adik-adik Ibu tahu, dari raut wajah saja pasti sudah bosan. Apalagi kalau misalnya tentang layanan, dikasih layanan, materi, omong sana, omong sini, pasti kan bosan. Lebih baik kita bermain atau apa. Tetapi ingat ya, suatu hari nanti kalian akan mengingat apa yang Ibu berikan hari ini. Karena hari ini akan memberikan manfaat banyak untuk masa depan kalian. Oke, sekian presentasi dan juga sesi diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau memberikan adik-adik, tetapi adik-adik bisa bentuk kelompok dulu, nanti jadi 3 kelompok saja. Kelompok 1 dari adik Disna sampai adik Yantis, kelompok 2 adik Rosalia sampai adik Fransita, kelompok 3 adik Salve sampai adik Katarina Tawa. Ibu berikan waktu 5 menit untuk adik-adik kerja LKPD-nya. Nanti kalau sudah habis langsung acungkan tangan ya. Silakan mulai kerja. Kalau ada kesulitan, beritahu Ibu ya. Bagaimana? Ya. Oh, tunggu. Nomor 1 ini. Yang apa menjadi kesalahan pas ini Bu? Kami yang lihat yang apa, maksudnya dari indikasi kami lihat yang apa sudah nih yang bermasalah Sesuai dengan ya. Terima kasih. Ya. Apa adik yang perlu ditanyakan? Ibu, maksudnya perasaan korban itu yang dia tertekan itu begitu Ibu? Ya, kan dari kasus ini adik-adik melihat nanti untuk perasaan kah? Yang di bagian mana? Nomor berapa tuh? Nomor 2 Ibu. Nah, itu tuh nanti adik-adik lihat saja dari cerita kasus ini, kira-kira perasaan dari korban itu ketika mengalami hal tersebut itu seperti apa? Mungkin menangis kah, sedih atau bagaimana? Apakah ada yang sudah selesai? Belum? Baik, tolong dipercepat ya adik-adik karena waktu kita semakin sedikit. Lagi 15 menit. Ibu kami sudah juga. Baik. Kelompok 3? Sudah, oke. Kita mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Nanti berdiri di tempat saja, tidak apa-apa. Langsung dijawab saja ya. Singkat-singkat saja. Iya, ini saya akan menjawab pertanyaan dari yang kami sudah kerjakan. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi kesalahan dalam kasus ini? Jadi kesalahan utama dalam kasus ini yaitu di mana pelecehan verbal dan penyebaran konten pribadi tanpa izin, yaitu stiker wajah Dinda atau Dinda punya wajah dijadikan meme atau stiker yang dilakukan oleh teman Dinda dan diikuti emoji dan stiker tawa yang merendahkan. Oke, semacam berikutnya saya berikan kepada teman. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perasaan Dinda sebagai korban? Jadi di sini perasaan Dinda sebagai korban yaitu yang pertama
tentunya malu, yang kedua sedih, dan yang ketiga menarik diri dari kelas. Dan ia juga kehilangan semangat belajar dan perasaan tidak nyaman. Baik, selanjutnya saya berikan ke teman. Pertanyaan ketiga, apa peran teman-teman yang hanya diam atau tertawa? Jadi, peran teman-teman yang diam atau tertawa bertindak sebagai penonton pasif. Mereka membiarkan perenung berlanjut, memperparah rasa malu Dinda, dan secara tidak langsung mengirim sinyal bahwa tindakan pelaku bisa diterima. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang seharusnya dilakukan teman-teman agar situasi ini tidak berlanjut? Jadi yang dapat dilakukan oleh teman-teman yaitu yang pertama, menghentikan perundungan secara langsung di grup. Yang kedua, melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau moderator. Kemudian menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakan pelaku. Yang pertanyaan terakhir, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus serupa? Yang pertama, pendidikan anti perundungan dan sosialisasi. Kemudian, mekanisme pelaporan yang mudah dan aman. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih adik. Mungkin Ibu minta salah satu kelompok lagi, tapi jawabnya cukup 3 ya. 3, misalnya kan di situ ada 5 pertanyaan. 3 pertanyaan saja yang dijawab untuk mewakili teman-teman yang lain. Yang pertama, apa yang menjadi kesalahan dalam kasus ini? Dalam kasus ini yang menjadi kesalahannya yaitu terletak pada perilaku cyberbullying yang dilakukan oleh teman sekelas Dinda. Mereka mengirim komentar yang menyakitkan disertai emoji tertawa dan stiker wajah Dinda yang menunjukkan tindakan penghinaan dan pelecehan secara online. Yang kedua, bagaimana perasaan Dinda sebagai korban? Perasaan Dinda sebagai korban merasa malu, sedih, kecewa, dan terluka. Ia mungkin merasa tidak dihargai, diasingkan, dan kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, apa peran teman-teman yang hanya ikut diam atau tertawa? Teman-teman yang hanya diam atau tertawa berperan sebagai bystander atau penonton. Meskipun mereka tidak secara langsung melakukan cyberbullying, mereka turut berkontribusi pada situasi tersebut. Baik, terima kasih untuk adik Marsi yang sudah menjawab, dan untuk teman-teman kelompok yang lain sudah diwakili oleh kelompok 1 dan juga kelompok 3. Ibu ucapkan limpah terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi aktif untuk mengisi LKPD. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Baik, waktu kita tinggal sedikit, Ibu minta untuk isi lembar evaluasi hasil. Sudah? Baik, mari. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik. Usai sudah layanan kita pada hari ini, dan untuk refleksi, Ibu rasa kalian sudah menyadari hal itu kan? Baik, karena sudah menyadari dan juga mungkin untuk kesimpulan Ibu rasa kalian semua sudah tahu semua kan? Baik, terima kasih. Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan layanan kita pada pagi hari ini. Mungkin salah satu bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Adik Stevi, silakan. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah melindungi kami dari kegiatan layanan pada hari ini hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih adik. Baik,
Sampai jumpa di layanan kita selanjutnya. Ibu pamit. Selamat pagi. Baik, dadah.